Angkatan Laut Amerika Serikat mengakui menambahkan terlalu banyak teknologi yang belum teruji ke kapal induk paling mutakhirnya, USS Gerald R. Ford. Ketika pertama kali membangunnya, Angkatan Laut AS menyertakan hampir 2 lusin teknologi baru, beberapa di antaranya masih membuat sakit kepala meski kapal induk itu telah diresmikan 4 tahun lalu. Dalam sebuah presentasi yang direkam untuk eksposisi Sea Airspace pada Agustus ini, Kepala Operasional Angkatan Laut Laksamana Mike Gilday mengatakan menambahkan 23 fitur baru ke Ford adalah sebuah kesalahan yang tidak boleh terulang. Dia menyatakan perlu mengambil pendekatan yang jauh lebih independen dalam mengintroduksi teknologi baru ke platform apapun, terlebih yang hanya mengintroduksi hingga 2 teknologi per kapal dan melalui mengujinya di darat dulu. USS Ford adalah kapal pertama dalam armada kapal induk kelas Ford, sekaligus kelas baru pertama kapal induk dalam 40 tahun. Itu sebabnya Angkatan Laut bersemangat menjejalinya dengan teknologi baru. Termasuk di antaranya adalah radar baru, pelontar pesawat bertenaga elektromagnetik menggantikan sebelumnya yang berpendorong dari energi uap. Pelontar ini biasa melengkapi kapal induk untuk memudahkan pesawat lepas landas dari atas deknya. Selain itu teknologi pada sistem aircraft recovery baru dan 11 elevator bertenaga elektromagnetik untuk distribusi bom dan rudal dari magasin kapal ke pesawat yang menunggunya. Namun problem teknis yang dibawa sederet fitur teknologi baru itu memberi konsekuensi pemborosan dan penundaan senilai 2,8 miliar dolar. Total ongkos kapal induk ini menjadi 13 miliar dolar, belum termasuk rencana aktual untuk kapal induk itu. Penundaan cukup signifikan karena rencana semula peresmian 2009 mundur menjadi 2017. Bahkan hingga kini beberapa problem masih muncul terutama dengan Electromagnetic Aircraft Launch System, EMALS, dan Advanced Weapon Elevators. AWES, pengerahan penuh kapal induk baru ini pun ikut molor. Awalnya dijadwalkan 2018, tapi kini menjadi 2022. Sebagai hasil dari kekacauan Ford, Angkatan Laut AS sedang membangun salinan dari kapal perang kelas frigate, Constellation, yang juga mengusung teknologi baru di darat. Mereka ingin memastikan dulu semuanya bisa berfungsi seperti yang diinginkan. Cukup mengejutkan, hal yang sama tadi dilakukan dengan Ford sebelumnya. Saat ini kapal induk paling terkini dari Amerika Serikat tersebut masih di tahap tes ombak. Tes juga dilakukan untuk kondisi rusak akibat peperangan. Selesai dengan uji itu, barulah kapal induk USS Ford rencananya memasuki periode perawatan sebelum bergabung bersama jajaran Kekuatan Laut Amerika Serikat. Tenggat kapal induk ini meluncur ke laut untuk pertama kalinya adalah tahun depan. Washington, keraguan apakah kapal induk terbaru Amerika Serikat, AS, dapat mempertahankan diri dari serangan menyeruak setelah sebuah laporan penilaian terhadap kapal tersebut bocor. Pentagon telah mengeluarkan kocek sebesar 13 miliar dolar Amerika Serikat untuk kapal induk USS Gerald R. Ford. Namun, keberadaan kapal induk baru itu malah menambah kekhawatiran setelah penilaian terbaru mencatat bahwa kapal itu belum menunjukkan dapat secara efektif mempertahankan diri dari rudal anti kapal dan ancaman lainnya. Laporan tersebut diperoleh Bloomberg News sebelum dirilis. Secara rinci, laporan tersebut melaporkan bahwa rudal pencegat kapal, radar, dan sistem penyebaran data dilakukan secara tidak konsisten dalam kondisi pengujian. Ini membatasi kapasitas kapal untuk menghancurkan senjata yang masuk dan musuh. Kantor Pengujian Pentagon mengatakan bahwa penilaian sistem kunci mengidentifikasi beberapa kekurangan desain yang sebelumnya tidak ditemukan. Laporan itu juga menambahkan bahwa Angkatan Laut telah menyoroti area di mana kapal, dan 3 kapal saudaranya, dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan bertahan. Kekurangannya dalam menetralisir ancaman yang masuk terlihat jelas meskipun sistem sensor dengan memuaskan mendeteksi, melacak dan menyerang target, bunyi penilaian tersebut. Sistem senjata mirip Gatling kapal juga mengalami banyak kegagalan keandalan yang dalam beberapa kasus mencegah sistem menjalankan misinya, kata kantor pengujian seperti dikutip dari Russia Today, Rabu, tanggal 26 Januari tahun 2022. Menurut Bloomberg, laporan itu, yang berisi informasi tidak rahasia dan tidak rahasia terkendali, telah diedarkan ke Angkatan Laut. Ia mengklaim bahwa hanya penilaian terbatas dari efektivitas sistem tempur saat ini yang mungkin dan mencatat bahwa kantor pengujian berencana untuk mengirim laporan sementara ke Kongres pada tanggal 30 September. Kapal ini adalah kapal induk bertenaga nuklir pertama di kelas yang baru dan akan diproyeksikan menjadi kekuatan AS di seluruh dunia. Namun kapal itu telah dirundung masalah sejak dikirim ke Angkatan Laut AS 4 tahun lalu. Januari lalu, laporan serupa menyoroti masalah dengan sistem lepas landas dan pendaratan kapal generasi berikutnya. Penilaian terbaru juga mencatat keandalan yang buruk atau tidak diketahui dari sistem peluncuran dan pemulihan pesawatnya. Sebuah gempa kecil dilaporkan terjadi di pantai Florida sebagai akibat dari uji coba kapal induk terbaru AS. Survei Geologi AS, USGS, melaporkan getaran bermagnitudo 3,9 terjadi saat uji coba kedua terhadap USS Gerald R. Ford. Dilansir RT Sabtu, tanggal 17 Juli tahun 2021, ledakan itu terjadi di lepas pantai Flagler, yang jaraknya 160 km. Sebelumnya, Angkatan Laut AS juga menggelar shock trial, uji kejut terhadap USGS Gerald Ford pada tanggal 18 Juni. Uji coba pertama yang menghabiskan hampir 19.000 kg peledak itu juga menghasilkan gempa kecil dengan skala 3,9 magnitudo. Angkatan Laut sempat mengunggah momen uji pertama, meski tidak memberikan detail mengenai uji cobanya. Pertama kali ditugaskan pada 2017, USS Gerald R. Ford merupakan kapal induk terbesar dalam sejarah yang dipunyai AS. Kapal ini merupakan yang pertama di kelas Gerald Ford, sekaligus menggantikan armada kelas Nimitz yang mulai tergerus usia. USS Gerald Ford juga merupakan kapal perang termahal di dunia, dengan biaya pembuatan mencapai 13 miliar dolar AS. Meski begitu,
Kapal dilaporkan mengalami isu teknis. Di 2019, 9 elevator senjata tak berfungsi. Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 243 unit armada kapal aktif dengan perincian 11 unit kapal induk, 68 unit kapal selam, 131 unit armada kapal utama, dan 33 kapal amfibi. Kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat, AS, baru saja menggelar latihan militer di perairan Laut Cina Selatan yang menjadi sengketa. Latihan militer semacam ini berpotensi membuat China marah. Seperti dilansir Reuters, Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2020, Angkatan Laut AS atau US Navy dalam pernyataannya menyebut kelompok serbu yang dipimpin oleh kapal induk AS, USS Ronald Reagan, melakukan misi penerbangan juga latihan dan operasional stabilitas maritim kelas atas. Disebutkan US Navy bahwa latihan militer itu digelar di perairan Laut Cina Selatan pada Jumat, 14/8, waktu setempat. Integrasi dengan mitra-mitra bersama kami sangat penting dalam memastikan respons dan kekuatan mematikan pasukan gabungan, dan menjaga perairan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Demikian pernyataan Komandan Angkatan Laut AS, Joshua Fagan, selaku salah satu pejabat operasional udara Task Force 70 di USS Ronald Reagan. Latihan militer ini digelar di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China. AS sebelumnya mengkritik China terkait respons pandemi virus corona, COVID-19, dan menuduh China memanfaatkan pandemi untuk mendorong klaim wilayah di Laut Cina Selatan dan lokasi-lokasi lainnya. Belum ada tanggapan resmi China atas latihan militer terbaru kapal induk AS di Laut Cina Selatan ini. AS diketahui sejak lama menentang klaim wilayah China secara luas di Laut Cina Selatan. Kapal-kapal perang AS secara rutin dikirimkan ke jalur perairan strategis tersebut, untuk mempraktikkan kebebasan navigasi. China sendiri selalu mengecam setiap latihan militer yang dilakukan AS di perairan sengketa itu. Amerika Serikat, AS, ternyata telah mengerahkan semua armada militernya, termasuk kapal induk dan jet tempur, mendekat ke Taiwan. Ini terkait tensi panas Beijing dan Taipei yang makin tersulut karena kedatangan Ketua DPR AS Nancy Pelosi. Menurut laporan Nikkei yang dikutip News 18 Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022, USS Ronald Reagan memasuki Laut Cina Selatan, LCS, Senin lalu. Kapal serbu amfibi lain USS Tripoli saat ini juga berada di dekat Pulau Okinawa sementara kapal serbu amfibi lain USS Amerika dikerahkan di Sasebo, Jepang. Kapal induk USS Abraham Lincoln, landing helikopter dock USS Essex dan 36 kapal perang lainnya serta 3 kapal selam kini juga sedang melakukan latihan perang di Rim of the Pacific Exercise, RIMPAC, mereka berada persis di Pasifik dekat Hawaii. Angkatan Udara AS, USAF, juga mengirim 2 HC-130J Combat King kedua ke Okinawa dari Anchorage, Alaska bersama dengan beberapa stratotanker KC-135. Ini digunakan untuk mengisi bahan bakar pesawat saat mereka berada di udara. Pelosi tiba di Taiwan Selasa malam. Dalam update terbaru hari ini, ia telah bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Akibatnya Kementerian Luar Negeri China juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perjalanan Pelosi sangat berbahaya. Duta Besar AS Nicholas Burn di Beijing juga dipanggil untuk menjelaskan situasi ini. Langkah ini sangat mengerikan dan konsekuensinya sangat serius, kata Wakil Menteri Luar Negeri China Xie Feng seperti dikutip oleh kantor berita Xinhua. China tidak akan tinggal diam. Militer China juga berjanji meluncurkan aksi militer yang ditargetkan sebagai tanggapan atas kunjungan Pelosi. Tentara Pembebasan Rakyat China, PLA, dalam siaga tinggi dan akan meluncurkan serangkaian operasi militer yang ditargetkan untuk melawan ini, kata juru bicara Kementerian Pertahanan China. Wu Qian mengatakan dalam sebuah pernyataan mengutuk kunjungan tersebut, dikutip AFP. Dengan tegas mempertahankan kedaulatan nasional dan integritas teritorial, dan dengan tegas menggagalkan campur tangan eksternal dan upaya separatis kemerdekaan Taiwan, tambahnya. Presiden China Xi Jinping bahkan memperingatkan langsung Presiden AS Joe Biden. Ia memintanya untuk tidak bermain api saat komunikasi melalui telepon pekan lalu. Gedung Putih menyatakan sejumlah kapal Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS Ronald Reagan akan tetap berada di wilayah Taiwan, setelah China meluncurkan rudal balistik di daerah tersebut. Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan Pentagon telah memerintahkan kelompok kapal induk Reagan untuk tetap berada di pangkalan area umum untuk memantau situasi. Kami tak akan terhalang untuk beroperasi di laut dan langit Pasifik Barat sesuai dengan hukum internasional, seperti yang telah kami lakukan selama beberapa dekade, mendukung Taiwan dan mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata Kirby dikutip AFP, Jumat, 5/8. Amerika Serikat menilai peluncuran 11 rudal balistik China di sekitar Taiwan merupakan tindakan berlebihan terhadap kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Taiwan. China telah memilih untuk bereaksi berlebihan dan menggunakan kunjungan pembicara sebagai dalih untuk meningkatkan aktivitas militer yang provokatif di dalam dan sekitar Selat Taiwan, kata Kirby. Beijing meluncurkan latihan militer skala besar di perairan sekitar Taiwan setelah Pelosi sebagai pejabat AS terpilih, menginjakan kaki di pulau yang memiliki pemerintahan sendiri dalam 25 tahun. Politisi 82 tahun itu menentang serangkaian ancaman keras dari China untuk bertemu dengan para pemimpin Taiwan pada Rabu lalu. Pelosi mengatakan perjalanannya membuat sangat jelas bahwa Amerika Serikat tidak akan meninggalkan sekutu demokratisnya. Setelah berkunjung ke Taiwan, Pelosi bertolak Korea Selatan, kemudian tiba di Jepang untuk pemberhentian terakhir dalam tur Asianya. Kunjungan ke Taiwan telah membuat marah China. Pelosi mendarat di Pangkalan Udara Yokota, Tokyo, pada Kamis. Ini adalah perjalanan pertama Pelosi ke Jepang sejak 2015. Dia akan bertemu Perdana Menteri Fumio Kishida untuk sarapan pada Jumat, untuk membahas aliansi kedua negara dan masalah kepentingan bersama.
Pelosi juga dijadwalkan membahas hubungan internasional dengan Ketua DPR Jepang Hiroyuki Hosoda. Jepang, sekutu penting AS, telah mengajukan protes diplomatik dengan China atas latihan militer besar-besaran yang mengelilingi Taiwan. Tepat sebelum kedatangan Pelosi, Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengatakan 5 rudal balistik yang ditembakkan China diyakini telah mendarat di zona ekonomi eksklusif Jepang. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out.